Matius pasal yang keempat, Matius pasal yang kelima, maksud saya Matius 5, dan kita akan baca ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, saudara, ini adalah salah satu ucapan bahagia Yesus. Ya, kalau yang pertama kemarin saya sudah sampaikan ya, tentang bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah perlu berbahagia. Ya, dan kalau saudara belum mendengarkan khotbah ini, nanti saudara bisa ya melihat khotbah saya yang sebelumnya. Dan saya percaya kalau saudara mendengarkannya, saudara pasti bisa mengalami berkat rohani di dalamnya yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi saudara ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tema yang lain lagi, yakni kebahagiaan dari sebuah duka cita ya. Jadi saudaraku, Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini adalah kalimat yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesus, yang perlu kita perhatikan baik-baik, karena kita memang tinggal dalam dunia yang sering membuat kita berduka. Ya kan? Kita mengalami kehilangan dalam hidup ini dan membuat kita grief atau berduka. Tetapi Yesus berkata ya bahwa ketika kita berduka, kita perlu bersukacita. Ya. Ya, kita perlu berbahagia. Karena Alkitab mengatakan kita akan mengalami penghiburan, saudara-saudara. Ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau berkata dia tidak akan mengizinkan kita berduka untuk selamanya. Ya. Tidak ada duka cita yang kekal, saudara. Duka cita yang kekal adalah kematian. Ketika saudara mati, saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara memilih jalan hidupmu sendiri, maka saudara mati di dalam dosa, maka menghabiskan duka cita di dalam neraka kekekalan. Ya, kalau duka cita di dunia tidak selamanya, ya, maka kita jangan terlalu tenggelam lah, ya, jangan terlalu bersedih di tengah-tengah semua kesukaran, kehilangan, di tengah-tengah semua penderitaan yang engkau alami, karena kita masih dalam dunia, ya. Tuhan pasti akan menggantikan semua duka cita itu dengan yang namanya penghiburan ya, yang berasal dari padanya. Saudara, dunia yang kita tinggal, saya sering kali mengatakan ini kan, bukanlah surga. Sehingga tidak ada kebahagiaan abadi dalam dunia ini. Saudara tidak bisa menemukan kebahagiaan abadi dalam dunia. Tidak ada. Saudara mau pergi jalan-jalan ke pulau manapun, tetap saudara harus pulang dari pulau tersebut. Ya. Meskipun saudara mau tinggal selamanya di sana, saya yakin, saya percaya, lama-kelamaan juga saudara pasti bosan. Ya. Karena Tuhan sudah ngomong bahwa tidak ada sukacita abadi dalam dunia. Dunia ini bukan surga. Sehingga tidak ada kebahagiaan abadi. Kalau saudara mengharapkan kebahagiaan abadi di dalam dunia ini, pengharapan saudara salah. Ya, saudara sementara membawa alamat palsu, sama seperti Ayu Ting Ting yang nyanyi. Yang ada dalam hati adalah sebuah perasaan kosong, hampa, dan merasa ditipu. Ya, karena ekspektasi yang demikian untuk dunia tidak akan pernah terpenuhi, karena sukacita kebahagiaan abadi itu hanya ada di dalam surga. Jadi kalau kita tidak mengalami kebahagiaan abadi, ya hari ini kita sementara mengalami bahkan kehilangan, itulah dunia. Tapi saudara perlu ingat bahwa dunia juga bukan neraka, sehingga tidak ada penderitaan abadi. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu silih berganti dengan sebuah tujuan untuk menguatkan iman kita. Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi segala sesuatu akan digoncangkan, ya. Goncangan daripada Tuhan akan, ya, membuat segala sesuatu dimurnikan, membuat segala sesuatu, ya, yang hampa, kita mengatakan yang sekam, ya, yang rumput itu akan hilang semua. Kemudian yang tinggal tetap itu adalah apa yang tidak tergoncangkan. Nah, yang tinggal tetap itu apa? Yang tinggal tetap itu adalah firman. Firman yang menguatkan setiap kita. Jadi setiap kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat kita berduka, untuk memurnikan, ya, hati dan jiwa kita yang memiliki firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi bahkan di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, Alkitab mau mengatakan bahwa Tuhan itu punya rencana. Ada amin. Maka ketika hari ini engkau sementara ada di dalam sebuah duka cita, oleh pergumulan yang mungkin tiada habis-habisnya. Engkau berkata, pendeta, pergumulan saya ini sama seperti ombak nih, pendeta. Satu belum selesai, datang lagi satu. Ya. Dan hal itu membuat engkau menangis. Saudara, tidak apa-apa engkau menangis. Karena engkau manusia, saya juga manusia. Tetapi pastikanlah ketika engkau menangis, engkau tidak membiarkan air matamu jatuh percuma. Kalau menangis, jangan menangis menyesali diri. Ya. Karena menangis begitu tidak punya dampak untuk pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan. Ya, ada perbedaan antara orang yang menangis mengasihani diri sendiri, ya, dan dia menangis di kaki Tuhan. Kalau orang menangisi dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri, yang ada dalam hatinya beban itu tidak pernah lepas, ya. Malah dia akan semakin terbeban dan semakin terpuruk. Berbeda ketika seseorang dia mau datang kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Dia mencurahkan segala isi hatinya di kaki Tuhan. Maka semua beban di dalam hatinya akan diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau saudara nih lagi grief itu bersusah, bersedih, berduka. Jangan biarkan air matamu jatuh percuma, ya, di atas tanah keputusasaan, tanah penyesalan, tanah mengasihani diri sendiri. Jangan, ya. Menangislah di kaki Tuhan agar tangisan saudara tidak cuma-cuma, ya kan? Bagaimana apa yang terjadi dengan Hana? Hana ini adalah seorang wanita yang mandul. Ya, di zaman itu orang kalau mandul dianggap sebagai orang yang kena kutuk. Ya. Padahal dia adalah seorang istri dari seorang nabi, ya, seorang hamba Tuhan maksud saya, ya. Dia punya suami Elkana itu hamba Tuhan. Dan karena dia tidak punya anak, ya mungkin Elkana mengambil istri yang kedua. Dan ya dari istri yang kedua, saudara-saudara, Elkana memperoleh anak. Ya. Karena biar bagaimanapun sebagai seorang hamba Tuhan, Elkana juga punya beban nih. Kalau dia dengan istrinya, Hana tidak punya anak, nanti apa kata orang? Ya kan? Zaman sekarang kan kita itu hidup memenuhi apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Kita berusaha memenuhi standar apa kata tetangga, saudara-saudara, daripada apa kata Tuhan. Nah, hidup yang model begini hidup yang ribet, ya. Kalau kita berusaha hidup hanya untuk memenuhi kebahagiaan orang lain, maka saudara sendiri yang akan menderita. Jangan hidup untuk memenuhi standar kebahagiaan orang lain, tapi hiduplah untuk memenuhi standar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau melakukannya, saudara-saudara, maka pasti ada orang di sekitar saudara yang akan ikut berbahagia. Oleh karena standar kehidupan yang saudara jalani di dalam kebenaran itu sendiri, ya. Jadi Elkana yang merasa bahwa dia harus punya anak nih, kalau tidak, kan zaman sekarang kan orang begitu, belum menikah ditanya kapan menikah, setelah menikah ditanya kenapa belum punya anak, ya kan? Setelah punya anak baru satu ya anaknya, kenapa tidak ditambah satu lagi, ya? Apalagi kalau belum punya rumah, kenapa belum punya rumah, anak sudah dua. Ini kan membuat hidup semakin ribet, ya. Maka apa yang terjadi? Elkana pun mengambil istri yang kedua. Ini tafsiran saya. Istri yang kedua bernama Penina. Maka dari Penina dia dapat anak. Dengan Penina mendapatkan anak, itu membuktikan bahwa Hana itu mandul. Saudara, segala beban sekarang
ada di atas pundak daripada Hana itu sendiri. Oh, dia menangisi keadaannya. Dan dia benar-benar sangat bersedih dengan keadaannya. Maka dia mulai, saudara-saudara, mencari Tuhan. Lihat kan? Ya, bahwa ketika seseorang berduka di dalam kehidupan ini, kadang-kadang duka cita yang dialami itu jalan bagi orang tersebut untuk mengalami Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan pernah memandang hina hati yang hancur. Karena hati yang hancur bisa jadi jalan masuk bagi Allah untuk melawat kehidupan saudara. Ya. Orang yang berduka cita, kata Yesus, berbahagialah karena mereka akan dihibur. Maka dia datang kepada Tuhan dan dia menangis. Nah ini kan, jadi kalau menangis jangan biarkan air mata jatuh percuma. Maka saya ngomong tadi, jangan menangisi diri sendiri. Karena pergumulan itu bukan untuk dikenang. Banyak orang yang mengenang pergumulan, ya, yang menghening ciptakan pergumulannya, ya. Dia menghayati, ya, pergumulannya, dia menangisi, saudara-saudara, ya. Yang dikenang itu bukan pergumulan, tapi jasa para pahlawan. Ya. Makanya dulu kita di sekolah kan seringkali hening cipta mulai, ya, kita mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan, ya. Jadi yang dikenang cukup jasa para pahlawan, ya. Jangan yang dikenang pergumulan, masalah, sehingga membuat air mata jatuh percuma. Kalau menangis tidak apa-apa menangis karena kita manusia. Tapi menangislah di kaki Tuhan supaya air mata yang terurai, supaya air mata yang jatuh itu ada manfaatnya untuk pergumulan kita. Karena itulah yang Hana lakukan. Hana tidak bisa menangis di hadapan suaminya. Karena dia tahu suaminya pun tidak bisa melakukan apapun dengan kemandulan yang dia alami. Ya. Dia tidak bisa juga marah-marah di hadapan Penina, madunya, saudara-saudara. Maka dia lari di hadapan Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia berkata, Tuhan, lihatlah sengsaraku. Ya, kalau Engkau memberikan saya anak, maka saya akan kembalikan anak itu kepada Tuhan. Dan seumur hidup anak itu akan melayani Engkau. Luar biasa, ya. Maka di tengah-tengah tangisan itu Alkitab mengatakan Tuhan mendengarkan permohonannya. Ya, jadi kalau menangis, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Ya, jangan biarkan air mata jatuh percuma. Ya, nangislah di kaki Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah memandang hina hati yang hancur. Ketika air mata dari hati yang benar-benar membutuhkan dia tercurah, maka saya percaya Tuhan akan menyendengkan telinganya dan mendengarkan setiap doa yang naik di hadapan hadiratnya. Saudara, selain kita perlu berbahagia, ya, dengan semua duka cita yang kita alami, karena dunia ini bukanlah surga, ya kan saya katakan tadi, ya. Kita perlu belajar bahwa ketika kita mengalami kehilangan atau mengalami sebuah duka dalam hidup ini, Tuhan sementara merancangkan hal yang baik bagi kita, ya. Karena kalau kita memperhatikan dalam hidup ini, dari semua yang kita terima, kita selalu kehilangan sesuatu. Coba saudara renungkan kalimat ini. Apa yang saya katakan ini kebenaran. Dari semua yang kita terima sampai detik ini, harus ada yang hilang sebagai ganti apa yang datang. Betul enggak? Ini salah atau benar? Benar kan? Saya kasih contoh sederhana. Ya, kita suka dengan masa kanak-kanak, ya kan? Kadang-kadang kalau bulan Desember begitu, kenangan tentang masa kecil. Victor Huta Barat nyanyi kan? Kenangan masa di dusun yang kecil, ya kan? Tapi kita tidak selamanya kanak-kanak. Kita dulu di bangku kelas 1 SD, naik kelas 2. Dapat kelas 2, meninggalkan kelas 1. Dapat kelas 3, meninggalkan kelas 2. Naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dapat SMP, tinggalkan SD. Dapat SMA, tinggalkan SMP. Duduk di bangku kuliah, meninggalkan duduk bangku SMA. Ya kan? Ketika saudara menikah, meninggalkan masa lajang. Jadi dari semua hal yang kita peroleh,
kita selalu kehilangan sesuatu. Maka kalau kita berduka berlebihan untuk semua kehilangan yang kita alami, berarti kita tidak siap dengan hal baru yang sementara Tuhan siapkan. Ya. Maka kita perlu mengimani, mempercayai bahwa Tuhan sementara menyiapkan hal yang baru. Dan apa yang Tuhan siapkan selalu yang terbaik daripada hari kemarin. Ya. Lah kita berduka di hari ini karena kita memang banyak kehilangan. Tetapi percayalah, Tuhan telah berfirman bahwa Dia akan mengganti loh. Ada ayat Alkitab bilang begitu. Dia akan mengganti apa yang hilang di dalam tahun-tahun silam. Ya. Alkitab mengatakan, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Maka bersukacitalah. Kata Alkitab, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Karena mereka akan dihibur oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Penghiburan yang datang daripada Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Oh, saya teringat bagaimana Yusuf mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Oh, menderita saudara. Ya. Kakak-kakaknya menganiaya dia. Melemparkan dia ke dalam sumur yang kering hanya karena mereka iri dengan Yusuf. Ya. Yusuf memberitahu kepada mereka semua mimpi yang Tuhan kasih tahu sama dia kan. Jadi saya mau ingatkan saudara, tidak boleh sembarang menceritakan kisah sukses saudara kepada orang lain. Karena tidak semua orang senang dengan kemajuan yang engkau alami. Ya. Berceritalah kepada mereka yang akan berbahagia. Ya. Bukan dengan mereka yang akan menaruh iri hati dengan semua pencapaian yang saudara alami. Kesalahan daripada Yusuf terlalu jujur, terlalu terbuka saudara. Dia terlalu banyak bercerita kepada orang-orang, kepada saudara-saudaranya tentang kebaikan Tuhan. Sampai pada akhirnya saudara-saudaranya menaruh iri dan menaruh dendam. Ya. Maka Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kering. Diangkat untuk dijual ke Mesir. Menderita. Menderita. Saudara, kalau kita disakiti oleh orang lain, mungkin kita masih mampu menahannya. Tapi kalau kita disakiti oleh keluarga kita, kerabat kita, darah daging kita. Kadang-kadang itu adalah penderitaan yang sulit untuk ditanggung. Ya. Itu menciptakan luka yang amat dalam. Ya. Tapi percayalah, semakin engkau terluka, itu semakin engkau akan dekat dengan Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Maka apa yang terjadi? Yusuf dijual ke Mesir, bekerja di rumah Potifar. Sudah bekerja baik, difitnah lagi. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Kemudian saya tidak tahu berapa lama di penjara. Tapi saya membaca sebuah literatur. Yusuf itu keluar dari penjara berusia 30 tahun. Ya, bayangkan ada puluhan tahun Yusuf menderita. Saudara. Dia diangkat menjadi tangan kanan Firaun di usia 30 tahun. Sampai kemudian dia menikah dengan anak Firaun. Dan dia mendapatkan 2 orang anak bernama Manasye dan Efraim. Yang keduanya memiliki arti bahwa Tuhan membuat aku lupa dengan kesukaran di masa lalu. Haleluya. Jadi ketika Tuhan berbuat kebaikan kepadamu, ketika Tuhan menghibur saudara, maka penghiburannya itu cukup untuk membuat saudara lupa dengan semua kesukaran yang engkau alami di hari ini. Maka sekali lagi saya mendorong setiap saudara yang mendengarkan saya. Jangan sampai engkau kehilangan semangat di dalam menjalani kehidupanmu. Saya tahu mungkin apa yang engkau alami hari ini adalah sesuatu yang sangat berat. Sulit bagi saudara kadang-kadang untuk melewatinya. Jangan menyandarkan hidupmu pada kekuatanmu sendiri. Tapi sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, ketika engkau tidak mampu, berteriaklah kepada Tuhan. Ketika engkau tak berdaya, berserulah kepada Tuhan. Jangan pikul bebanmu sendiri karena engkau tidak mampu untuk melakukannya. Serahkanlah semua pergumulanmu kepada Allah. Karena dialah Tuhan yang memelihara engkau. Alkitab mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memelihara engkau. Amin.
Alkitab mengatakan bersukacitalah. Ya, saya mau baca dulu nih ayat ini bagus sekali saudara. Ya, saya pikir ayat ini perlu dibaca agar saudara dapat dorongan ya pagi hari ini dari firman. Agar saudara boleh kuat nih, supaya kalau saudara masuk gereja ini sudah kuat. 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudara-saudara. Kita mengatakan di ayat yang ke-15, saya baca ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Amin. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya, Yesus katakan tadi kan, berbahagialah. Ya. Senantiasa artinya dalam segala keadaan. Apapun itu. Ya. 17. Tetaplah berdoa. Amin. Jadi tetap berdoa. Haleluya. Saudara tahu iblis ingin engkau berhenti berdoa. Itulah sebabnya dia terus menembakkan panah api dalam kehidupanmu. Semakin api itu membara, semakin engkau harus berdoa. Jangan pernah biarkan pergumulanmu membuat engkau berhenti berdoa. Jangan membiarkan pergumulanmu membuat engkau kurang berdoa. Tapi biarkan pergumulanmu memicu semangatmu untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, berdoa di sini kan bukan hanya di dalam kamar. Saya sudah belajar ini sebagai hamba Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Di dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya bagi segala orang kudus. Jadi kita itu bisa berdoa kapanpun. Tanda. Doa itu ada tandanya. Kapan kita harus berdoa? Ada tandanya. Salah satu tanda kapan kita berdoa, ketika kekhawatiran muncul. Pada saat khawatir muncul, saat itu doa. Dimanapun, kapanpun itu. Doa kan tidak selalu terucap dari mulut. Doa saja bisa dari hati. Ya. Kalau kita berdoa dari mulut, sementara antri ambil nomor di bank, kita dianggap gila, saudara. Betul enggak ya? Dari hati, ketika ada kekhawatiran, doa. Ya, doa kan tidak perlu panjang-panjang. Yesus berkata doa tidak perlu bertele-tele. Karena Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Ini cara untuk menangkal setiap serangan setan dalam hidupmu. Ketika engkau mulai khawatir dengan anakmu, doa. Jangan biarkan kekhawatiran itu dihayati, dihening ciptakan. Jangan. Doa. Ya. Ketika mulai khawatir, doa. Ketika mulai takut, doa. Ya. Ketika ada perasaan-perasaan negatif yang berasal dari lubang neraka, itu tanda doa. Doa. Ya, karena itu yang saya jalani ketika saya berjalan dalam hidup ini. Menemukan kekurangan dalam hidup saya doa. Menemukan kekurangan dalam keluarga saya doa. Menemukan kekurangan dalam pelayanan saya doa. Kapanpun, dimanapun saya berdoa. Amin. Jangan pernah biarkan waktu berlalu tanpa berdoa. Makanya kita mengatakan tetaplah berdoa. Jangan biarkan pergumulan membuat engkau berhenti berdoa. Justru semakin banyak pergumulan, semakin banyak berdoa. Itu pasti setan semakin membenci saudara. Ya. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki setan, kamu mengeluh. Kamu marah-marah. Kamu depresi, putus asa, dan gantung diri. Itu kehendaknya setan. Tapi maunya Tuhan, kamu bersukacita. Ya. Dan mari kita senangkan Tuhan. Jangan senangkan setan. Bagaimana caranya bersukacita? Ya. Kita mengatakan jangan padamkan roh. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Saya suka sekali ayat ini benar-benar berbicara kepada saya. Saudara pernah enggak ketika saudara dalam pergumulan tiba-tiba sementara main Facebook begitu atau TikTok, tiba-tiba muncul seorang pendeta, katakanlah ini Kristianus. Muncul dengan ayat-ayat Alkitab yang engkau butuh sesuai dengan pergumulanmu. Pernah enggak rasa begitu? Nah, itu disebut sebagai nubuat-nubuat. Karena di dalam masa kesukaranmu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Dia akan mengirimkan firman-firman Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan akan berbicara dan menguatkan saudara. Ya. Dan ayat 22 terakhir. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Jadi saudara, di dalam kesukaran jangan berbuat dosa. Ya. Karena ketika saudara dalam kesukaran berbuat dosa,
itu akan menunda kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, Alkitab mengatakan berdirilah tegap, berbaju sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berdiri kokoh sampai Tuhan menyatakan kemurahan di tengah-tengah kehidupanmu. Bergembiralah dan bersukacitalah kalau hari ini engkau berduka, karena Tuhan akan menghibur saudara dengan kebaikan yang daripadanya. Amin.